Seperti halnya perusahaan yang harus mengelola keuangan dengan cermat, klub sepak bola juga harus memperhatikan aspek keuangannya. Mereka perlu menjaga agar pengeluaran tak melebihi pemasukan demi meminimalisir hukuman finansial fair play. Bahkan, sebaiknya mampu mencapai keuntungan. Tak dapat disangkal bahwa mengelola sebuah klub membutuhkan banyak modal. Klub harus menanggung biaya gaji pemain dan staf manajemen, biaya transfer pemain, pemeliharaan stadion dan fasilitas latihan, dana untuk fasilitas medis, biaya promosi, dan berbagai keperluan lainnya yang jumlahnya membutuhkan kocek cukup dalam. Untuk memenuhi sebuah kebutuhan tersebut, klub harus memiliki sumber pendapatan yang besar. Salah satunya adalah keuntungan dari menjual pemain bintang dengan harga jual tinggi. Sektor ini tak selalu menguntungkan bagi klub sepak bola. Perjudian besar perlu dilakukan untuk memboyong pemain dengan harga murah. Namun demikian, klub juga dapat meraih keuntungan signifikan dari penjualan pemain jika berhasil menjualnya dengan harga lebih tinggi daripada harga belinya. Kami mencoba mengulas pemain bintang sepak bola yang menjadi profit penjualan tertinggi bagi klub. Berikut ulasannya. Bruno Fernandes. Klub Liga Portugal, Sporting Lisbon, berhasil mendapatkan profit sebesar 55,3 juta euro hasil dari penjualan gelandang mereka asal Portugal, Bruno Fernandes, ke Manchester United pada bursa transfer musim dingin 2019-2020. Saat itu Sporting Lisbon tersebut menjual Bruno Fernandes dengan harga 65 juta euro. Penjualan tersebut seolah menjadi keuntungan besar, mengingat sang pemain kini ditunjuk sebagai pemain utama Manchester United. Awalnya Sporting Lisbon memboyong Bruno Fernandes dari Sampdoria dengan harga 9,7 juta euro di musim 2017-2018. Dengan harga beli tinggi bagi The Red Devils, Bruno Fernandes nyatanya mampu membuktikan kualitasnya sebagai pengatur serangan dengan apik hingga saat ini. Luis Figo. Acap kali dianggap sebagai pengkhianat, Luis Figo mampu memberikan dampak positif bagi Barcelona. Sebelum ditebus Real Madrid pada musim 2000-2001 dengan bandrol sebesar 60 juta euro, winger asal Portugal tersebut menjadi pemain termahal dunia saat itu. Sebelumnya Barcelona memboyong Luis Figo dari Sporting Lisbon senilai 2,5 juta euro di musim 1995-1996. Dengan profit penjualan ke rival abadi Blaugrana sebesar 57,5 juta euro, memberi keuntungan besar bagi pemasukan klub. Karir Luis Figo memang lebih cemerlang ketika berseragam Los Blancos, termasuk meraih Ballon d'Or tahun 2000 dan gelar Champions League di musim 2001-2002. Kendati demikian, ia juga memberi trofi bergengsi ketika di Barcelona, termasuk 2 gelar La Liga di musim 1997-1998 dan 1998-1999. Kaká. Ricardo Isaacson dos Santos Leite pernah menjadi sorotan utama ketika pindah ke Serie A. Ia menjelma bak bintang anyar dengan performa impresifnya selama memperkuat AC Milan. Padahal, Rossoneri memboyong Kaká dari Sao Paulo senilai 8,5 juta euro pada musim 2003-2004. Penampilan ciamiknya bersama AC Milan membuat nilai jual Kaká semakin melambung tinggi, hingga waktu kebersamaan antara keduanya harus berakhir di musim 2009-2010. Saat itu Rossoneri tengah dilanda krisis finansial klub dan harus rela menjual pemain asal Brazil tersebut ke Real Madrid seharga 67 juta euro. Hasil penjualan tersebut membuat AC Milan mendapat dana segar dalam jumlah cukup besar senilai 58,5 juta euro. Higuaín para Kaká, Kaká para Di María, va a encarar a su par, deja Di María para Kaká, prueba el golpe. Nicolas Pepe. Berikutnya ada nama winger asal Pantai Gading, Nicolas Pepe. Banyak yang menganggap jika Arsenal memboyong Pepe dari Lille di bursa transfer musim panas 2019-2020 adalah definisi panic buying. Diboyong jelang penutupan jendela transfer, The Gunners harus merogoh kocek hingga 80 juta euro. Selama berseragam Arsenal, Pepe hanya mencetak 27 gol dan 21 assist dari 112 pertandingan selama 4 musim. Tak sedikit yang menilai pemain berusia 28 tahun tersebut flop karena kualitasnya tak sesuai dengan harga. Namun hal itu berbanding terbalik bagi Lille yang meraup keuntungan sebesar 62 juta euro hasil dari penjualan sang pemain.
Awalnya Lille memboyong Nicolas Pepe dari Angers senilai 18 juta euro di musim 2017-2018. Aurelien Tchouaméni. Real Madrid tengah melakukan regenerasi lini tengah seiring di penghujung karir Luka Modric dan Toni Kroos. Los Blancos merekrut Aurelien Tchouaméni dari AS Monaco di musim 2022-2023 dengan mahar sebesar 80 juta euro. Gelandang bertahan asal Prancis tersebut memang diplot menjadi penerus Casemiro yang hijrah ke Manchester United. Namun harga tersebut berbanding lurus dengan penampilan sang pemain. Ia seolah dibuat sebagai pemain versatil oleh Carlo Ancelotti. Kendati demikian, AS Monaco mendapat keuntungan dari penjualan Tchouaméni sebesar 62 juta euro. Sebelumnya, finalis Liga Champions 2003-2004 ini hanya merogoh kocek sebesar 18 juta euro dari Bordeaux pada bursa transfer musim 2019-2020. Jadon Sancho. Jadon Sancho sempat mencuri perhatian kala menunjukkan performa impresifnya bersama Borussia Dortmund. Torehan 52 gol dan 66 assist dari 147 pertandingan di semua kompetisi membuat Manchester United berambisi memboyong winger asal Inggris tersebut ke Old Trafford. Meski secara keseluruhan performa, sang pemain kurang memuaskan. Di bursa transfer musim 2021-2022, The Red Devils harus mengeluarkan uang sebesar 85 juta euro. Sedangkan Borussia Dortmund meraih keuntungan senilai 64,4 juta euro dari penjualan Jadon Sancho. Tentu ini menjadi hal positif, mengingat di Borusan membutuhkan dana segar untuk merekrut pemain anyar. Awalnya Jadon Sancho ditebus dari Akademi Manchester City seharga 21 juta euro di musim 2017-2018. Riyad Mahrez. Nama Riyad Mahrez terdengar asing sebelum memutuskan berkarir di Premier League. Awalnya winger asal Aljazair tersebut dibanderol hanya senilai 500.000 euro di musim 2013-2014 dari klub Ligue 2, Le Havre. Leicester City menjadi klub Premier League pertama yang menemukan Mahrez. Pasca tampil impresif bersama The Foxes, termasuk gelar perdana Premier League dalam sejarah, membuat nilai pasar Mahrez melambung tinggi. Manchester City akhirnya rela mengeluarkan dana senilai 67,8 juta euro demi mengamankan jasa Riyad Mahrez. Hal tersebut membuat Leicester City meraup profit tinggi senilai 67,3 juta euro demi mendapat dana segar untuk keseimbangan finansial klub.